Hari ini kita bakal nyelam langsung ke dalam perjalanan karir yang jujur aja super dramatis dan penuh kejutan dari seorang Ben White. Nah, sebelum kita mulai, coba deh pikir, pernah nggak sih kalian iseng nyari nama Ben White di internet? Kalau pernah, pasti kalian agak bingung kan? Soalnya, hasil yang keluar itu, wah macem-macem banget. Ada banyak tokoh publik yang namanya sama, dan semuanya benar-benar punya reputasi besar di bidangnya masing-masing. Ada semacam misteri unik pas kita baru pertama kali ngetik nama ini. Biar nggak bingung, mari kita urai sedikit. Ben White itu ada beberapa. Ada atlet kriket internasional dari Irlandia, terus ada penulis politik Amerika yang fokusnya di isu Timur Tengah, ada juga jurnalis keuangan top dari Politico yang sayangnya baru aja meninggal dunia di tahun 2024 lalu. Tapi tenang, untuk pembahasan kita kali ini, fokus kita murni 100% ke nama yang keempat. Sang bek andalan Arsenal senilai 50 juta pound sterling. Masuk ke evolusi taktis. Gimana dia ngebuktiin diri sebagai sang pemain serba bisa? Waktu Arsenal rela ngeluarin dana 50 juta pound sterling ke Brighton di tahun 2021, banyak banget kan yang ragu sama harganya. Tapi, hey, dia dengan cepat ngebuktiin kalau dia itu benar-benar sepadan lewat fleksibilitasnya di lapangan. Transformasi permainannya ini luar biasa loh. Dulu, pas masih di bawah asuhan Marcelo Bielsa dan Graham Potter, dia main murni sebagai bek tengah. Angkanya impresif banget. Tingkat keberhasilan duel bawahnya nyentuh 58%. Tapi di tangan Mikel Arteta, boom! Dia berevolusi jadi bek kanan modern yang super dinamis. Dia sekarang rajin banget overlap. Masuk ke tengah, ngasih dukungan inverted, dan selalu siap sedia ngelapisi lini serang. Bener-bener pemain yang bisa apa aja. Jadi, seberapa berharga sih dia buat klubnya? Kutipan dari Mikel Arteta ini rasanya udah ngerangkum semuanya. Dia itu pemain kunci, sosok profesional papan atas dengan mental juara sejati. Etos kerjanya yang luar biasa inilah yang bikin Arsenal nggak mikir dua kali buat ngikat dia dengan perpanjangan kontrak 4 tahun di bulan Maret 2024 kemarin. Terus kita masuk ke bagian drama tim nasional. Di balik gemerlap kesuksesannya di level klub, ada satu konflik besar yang terus ngebayangin karirnya. Dan ini jelas dapat sorotan tajam banget dari publik. Kita coba tarik mundur sedikit ya urutannya. Di bulan November 2022, White bikin kejutan besar dengan cabut lebih awal dari kamp Piala Dunia di Qatar. Ini terjadi setelah ada laporan soal beda pandangan taktis dan adu mulut dengan asisten pelatih Steve Holland. Terus, berlanjut di bulan Maret 2024, lewat direktur olahraga Arsenal, dia ngasih tahu kalau dia nggak bersedia dipanggil ke timnas. Status pengasingan diri ini baru berakhir di Maret 2026 ketika manajer baru, Thomas Tuchel, akhirnya manggil dia lagi ke dalam skuad Inggris. Tapi bayangin deh rasanya jadi dia saat itu. Momen kembalinya ke timnas benar-benar kayak roller coaster yang gila. Melawan Uruguay di bulan Maret 2026, dia masuk dari bangku cadangan di menit ke-68. Belum lama main, di menit 81, dia berhasil nyetak gol pembuka. Kelihatannya bakal jadi kisah penebusan dosa yang epik banget kan? Sayangnya, nggak gitu akhirnya. Di masa injury time, dia malah ngasih penalti buat lawan. Dan yang paling nyakitin, dia dicemoohi habis-habisan sama sebagian fans yang rupanya masih dendam soal insiden mundur tahun 2022. Bener-bener kacau. Dan ini ngebawa kita ke puncaknya. Mei 2026, klimaks yang tragis. Kisah yang harusnya perlahan jadi momen kebangkitan dia menjelang Piala Dunia malah berubah drastis. Tepat di saat dia lagi on fire untuk klub dan negaranya, petaka datang tanpa permisi di laga melawan West Ham pada 10 Mei. Tulisan akses ditolak dari website Arsenal ini rasanya jadi gambaran yang pas banget. Semacam metafora yang pahit buat karirnya yang tiba-tiba harus berhenti mendadak. Di hari nahas itu, White menderita cedera ligamen lutut medial yang benar-benar parah. Efek domino dari cedera ini menghancurkan segalanya. Dia dipastikan absen penuh di sisa musim Liga Premier. Nggak cuma itu, dia juga terpaksa cuma jadi penonton pas Arsenal tanding di laga sekelas final Liga Champions ngelawan PSG tanggal 30 Mei. Dan pukulan paling telaknya, cita-citanya buat main di Piala Dunia 2026 resmi tamat hari itu juga. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, dengan absennya sosok yang udah jadi pilar taktis modern sekuat ini, gimana caranya Arsenal dan timnas Inggris bisa nambah lubang raksasa di lini pertahanan mereka? Coba kalian pikirin sejenak. Oke, sekian ulasan singkat kita kali ini. Makasih banget udah nemenin ngebahas perjalanan karir yang luar biasa ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.